Bab 989, jika tidak bisa mengalahkan. Bergabung saja. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Sander Ye masih ingat apa yang dikatakan bibi bergaun polos kepadanya ketika dia mengajarinya keterampilan pedang ini. Saat aku menggunakan pedangku, kamu akan hidup kalau aku ingin kamu hidup. Dan kalau aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Hidup dan mati ada di antara satu pedang. Tema utama dari pedang ini adalah penghinaan. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan penghinaan seperti ini sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, kalau dia masih meremehkan sisil ini, itu bukan kepercayaan dini, itu kebodohan. Jadi, dia mengubahnya. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Dengan serangan pedang ini, kamu mati atau aku mati. Aku tidak punya kemampuan untuk memutuskan hidup atau matimu. Tapi aku masih punya keberanian untuk memutuskan hidup atau mati denganmu. Dia sebenarnya sudah meningkatkan keterampilan pedang ini dengan cara ini sebelumnya. Tetapi pada saat itu suasana hatinya sedang tidak baik dan itu agak terlalu mencolok. Jadi dia tidak pernah bisa memperbaikinya. Sekarang dia sudah menemukan masalahnya. Jiwa pedang menjadi lebih murni. Jadi dia memulainya lagi. Saat Sander Ye mengayunkan pedangnya, kekuatan pedangnya berubah seketika. Kekuatan pedang itu seperti guntur. Dan seluruh kekosongan langsung hancur. Kemudian, seperti retakan es, retakan itu dengan cepat menyebar ke sekeliling. Saat ini, sisil juga menghunus pedangnya. Seperti sebelumnya, pedangnya masih sangat biasa. Dan orang bahkan tidak bisa merasakan kekuatan pedang atau jiwa pedang apapun. Namun, saat pedangnya keluar, pedang Sander Ye langsung tertahan di tempatnya. Tapi kali ini Sander Ye tidak mundur. Ujung pedang ke ujung pedang. Klik. Tiba-tiba muncul retakan pada pedang jiwa Sander Ye. Retakan tersebut semakin membesar sedikit demi sedikit. Retakan tersebut menyebar ke seluruh badan pedang. Tapi itu tidak rusak. Melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah lembut sisil. Lumayan. Setelah itu, dia menyingkirkan pedangnya dan meletakkannya di belakangnya. Sander Ye melihat pedang jiwa di tangannya. Dan senyuman muncul di wajahnya. Meski pedangnya masih belum bisa mengalahkan sisil di depannya, setidaknya pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah menemukan perasaan itu. Entah itu energi jiwa atau momentum. Hal itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Sejak dia bertemu Sino Ye, dia mencari perubahan. Sejak saat itu hingga sekarang, kekuatan dan ilmu pedangnya sudah meningkat pesat. Tentu saja, musuhnya juga menjadi lebih kuat. Dan akan ada yang lebih kuat. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang. Sander Ye menarik kembali pikirannya. Memandang sisil di depannya. Dan membungkuk sedikit. Senior, tolong beri aku nasihat. Sisil awalnya bermaksud untuk menjalin hubungan yang baik. Dan melihat Sander Ye begitu sopan dan rendah hati, dia dengan sendirinya setuju dengan gembira. Oke, oleh karena itu, selanjutnya, Sander Ye terus bertarung dengan sisil setiap hari. Peradaban Tianxing. Fakta bahwa Sander Ye memulai ujian pengurus utama tidak disembunyikan. Saat ini, master di peradaban Tianxing sudah mengetahuinya. Maka tak terhitung banyaknya master peradaban Tianxing yang datang ke pintu masuk ujian pengurus utama. Saat ini, Dewa Tertinggi Tianyun dan Dewa Tertinggi Tianxing sedang menjaga pintu masuk ujian. Melihat kedua wanita itu, wajah Master Peradaban Tianxing menjadi sedikit jelek. Dewa Tertinggi Tianxuan melirik Master Peradaban Tianxing itu dan berkata tanpa ekspresi, "Apakah ada masalah?" Semua buah patuh dan tidak berani berkata apa-apa pada saat ini. Seorang pria yang lebih tua berjalan keluar pertahan-lahan. Dia terlebih dahulu membungkuk hormat kepada kedua dewa tertinggi. Lalu berkata, "Dua dewa tertinggi, kudengar Sander Ye sedang melakukan ujian pengurus utama." Dewa tertinggi Tianyun mengangguk. "Ya." Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, "Apa ini maksud kalian berdua?" Dewa tertinggi Tianyun mengangguk lagi. Biarpun lelaki tua itu sudah menduganya. Ketika Dewa Tertinggi Tianyun mengangguk dan mengakuinya secara pribadi, mau tak mau dia merasa sedikit marah. Dua dewa tertinggi. Cobaan pengurus utama ini adalah warisan inti peradaban Tianxing.
Bagaimana bisa biarkan orang asing ikut ujian? Kalau bukan ras kita, hati pasti berbedal terlebih lagi. Sander Ye membunuh banyak orang di peradaban Tianxing hari itu. Berbicara tentang bagian terakhir, dia bahkan lebih patah hati. Kalau dia tidak peduli dengan kekuatan mengerikan dari dua orang di depannya, dia akan langsung mengutuk kedua wanita itu sebagai pengkhianat. Master peradaban Tianxing lainnya mengangguk setuju. Dewa tertinggi Tianxuan melirik lelaki tua itu dan berkata, "Qin Togu, aku ingat Perdana Menterimu dan kamu berasal dari ranting yang sama, bukan?" Wajah lelaki tua bernama Qin Togu berubah sedikit. "Dewa tertinggi, Perdana Menterimu dan aku memang berasal dari ranting yang sama. Tetapi aku datang ke sini hari ini bukan untuk Perdana Menterimu, tetapi untuk peradaban Tianxing, untuk ujian pengurus utama. Hanya buah terbaik dari peradaban Tianxing yang bisa masuk ujian. Kenapa dia dari peradaban asing bisa ikut?" Dewa tertinggi Tianxuan menatap Qin Togu. "Apakah kamu tidak puas?" Qin Togu sedikit takut dengan tatapannya. Tetapi saat ini dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa gigit jari dan berkata, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia merasa sedikit kurang percaya diri. Jadi dia menambahkan, "Bukan hanya aku, tetapi semua orang di belakang aku tidak puas." Dewa tertinggi Tianxuan melirik Qin Togu dan buah-buahan lainnya. Dewa pedang bergaun polos masih ada. Mendengar ini, ekspresi Qin Togu dan buah lainnya berubah drastis. Dewa pedang bergaun polos. Hari itu, mereka semua ditekan oleh pedang itu dan jatuh ke tanah. Tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah saat terdekat mereka dengan kematian. Apakah wanita itu masih di sana? Qin Togu dan buah lainnya melihat sekeliling. Tubuhnya gemetar. Wanita itu sangat menakutkan. Hal ini sudah menimbulkan bayangan psikologis pada mereka. Dewa tertinggi Tianxuan berkata lagi, "Kalau kamu tidak puas, apakah kamu akan melawannya?" Saat dia mengatakan itu, matanya tertuju pada Qin Togu. Qin Togu menyeringai dan berkata, "Dewa tertinggi bercanda. Aku seharusnya bukan tandingannya." Dewa tertinggi Tianxuan menatap Qin Togu dan tidak berkata apa-apa. Mana mungkin Qin Togu tidak mengerti saat ini. Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxuan bertekad memenangkan Sander Ye. Kalau dia bertahan saat ini, dia khawatir dia tidak akan bisa bertahan hidup di peradaban Tianxing mulai sekarang. Setelah memikirkan ini, dia tiba-tiba berkata, "Bagus. Ini hal yang sangat bagus." Setelah mendengar perkataan Qin Togu, buah peradaban Tianxing sedikit bingung. Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxuan juga sedikit bingung. Qin Togu berbalik dan melihat buah-buahan di belakangnya, dan berkata dengan serius, "Pikirkanlah. Dewa pedang bergaun polos dengan mudah menerobos semua formasi peradaban Tianxing kita hanya dengan satu pedang. Dan hampir menghancurkan wilayah Dewa Tianxing kita. Betapa menakutkannya kekuatannya. Orang yang begitu kuat tidak mungkin merupakan peradaban biasa. Dan kemungkinan besar dia berasal dari peradaban kosmik tingkat 6. Peradaban kosmik tingkat 6. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. Qin Togu melanjutkan, "Dan dia adalah orang di belakang Sander Ye. Apakah kalian mengerti maksud aku?" Semua buah menggelengkan kepala. Mereka dibuat bingung oleh orang ini. Qin Togu berkata dengan serius, "Sander Ye dan Yinia sudah menikah. Sebenarnya, dia adalah setengah dari peradaban Tianxing. Sekarang kalau dia lulus ujian pengurus utama, dia akan setara dengan salah satu dari kita. Dan Dewa pedang bergaun polos adalah orang di belakangnya." Dengan kata lain, Dewa pedang bergaun polos adalah orang di belakang peradaban Tianxing. Buah. Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxuan juga terdiam di tempatnya. Saat ini, ada buah yang tiba-tiba berkata, "Tetapi peradaban Tianxing memiliki hukum dewa dan tidak diperbolehkan menikah dengan orang asing. Sander Ye adalah orang asing." Qin Togu langsung menghentikan buah itu yang ingin terus berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan katakan apapun yang tidak kondusif bagi persatuan di masa depan." Buah itu, Qin Togu melanjutkan, "Semuanya, diakui atau tidak, kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Apalagi sekarang penguasa Tianxing terjebak. Pengurus utama dan sekelompok master top berada di alam semesta Wujian.
Kalau kita memprovokasi master yang tak tertandingi saat ini tidak diragukan lagi mencari kehancurannya sendiri. Semua buah diam. Kinto Gu menambahkan, bukannya kita tidak punya pilihan. Kita bisa memilih untuk bersikap ramah. Selama kita memilih untuk bersikap ramah, kita akan berkurang satu musuh dan bertambah satu sekutu lagi. Tetapi kalau kita terus memilih bermusuhan, siapa di antara kita yang mampu berperang dengan Dewa Pedang Bergaun Polos itu? Buah-buahan tetap diam. Dewa Pedang Bergaun Polos itu bahkan tidak bisa ditandingi oleh Dewa Tertinggi Tianyun dan Dewa Tertinggi Tian Xuan. Siapa yang bisa melawannya? Kinto Gu menghela nafas dengan suara rendah. Kalau kamu tidak bisa mengalahkanku, bergabunglah, buah. Kinto Gu berbalik dan membungkuk hormat kepada Dewa Tertinggi Tianyun dan Dewa Tertinggi Tian Xuan. Dua dewa tertinggi. Aku berpikiran pendek sebelumnya. Aku tidak tahu niat dari dua dewa tertinggi. Aku menyinggung. Mohon maafkan aku. Dua dewa tertinggi. Setelah mengatakan itu, dia memberi hormat lagi. Lalu berbalik untuk melihat buahnya. Ayo pergi. Segera. Di bawah kepemimpinan Kinto Gu, Master Peradaban Tianxing mundur. Setelah melihat Kinto Gu dan para buah pergi, pandangan rumit melintas di mata Dewa Tertinggi Tian Xuan. Mereka sudah cukup sadar sekarang. Dewa Tertinggi Tianyun berkata, alasan kenapa mereka begitu terjaga sekarang adalah karena mereka sudah dipukuli. Seringkali, orang baru bangun setelah mengalami rasa sakit. Dewa Tertinggi Tian Xuan terdiam. Dewa Tertinggi Tianyun tersenyum dan berkata, sebenarnya pengalaman ini bukanlah hal yang buruk bagi peradaban Tianxing. Dewa Tertinggi Tian Xuan menoleh untuk melihat Dewa Tertinggi Tianyun. Dewa Tertinggi Tianyun melanjutkan, karena aku melihat kekaguman di mata mereka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kalau suatu peradaban tidak memiliki rasa kagum, cepat atau lambat dia akan binasa. Dewa Tertinggi Tian Xuan mengangguk tetapi tidak berbicara. Dewa Tertinggi Tianyun berkata, bukankah kabinet kehilangan seorang perdana menteri? Apa pendapat kamu tentang Kinto Gu? Dewa Tertinggi Tian Xuan berkata, tidak masalah. Dewa Tertinggi Tianyun mengangguk. Itu dia saja. Kini setelah penguasa Tianxing dan pengurus utama sama-sama tiada, peradaban Tianxing dengan sendirinya diputuskan oleh keduanya. Di suatu tempat, ketika Kinto Gu mengetahui bahwa Dewa Tertinggi Tianyun dan Dewa Tertinggi Tian Xuan merekomendasikan dia untuk menjadi menteri kabinet, dia tercengang. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Karena itu masa khusus, dia langsung menjabat. Dewa Tertinggi Tianxing dan Dewa Tertinggi Tianyun mendukungnya. Dan tidak ada seorang pun di peradaban Tianxing yang menentangnya. Setelah Kinto Gu menjabat, dia langsung menata ulang kabinet dan membentuk tim baru. Perintah pertamanya adalah, mulai sekarang, tidak ada seorang pun di peradaban Tianxing yang bisa mengatakan apapun yang merugikan persatuan. Bersambung.